Tanah Papua, surga dengan keindahan alam yang tiada banding, mencakup hutan tropis, perairan sebening kristal, hingga hamparan hutan mangrove. Bentang alamnya melahirkan ekosistem khas yang tak ditemukan di tempat lain. Tanah Papua juga menjadi rumah bagi masyarakat adat yang telah menjaga tradisi dan hidup harmoni dengan alam selama ratusan generasi. Namun, di balik keindahan lanskap yang memukau, kerusakan masih terus terjadi. Greenpeace Indonesia memulai perjalanan untuk melihat lebih dekat ekosistem tanah Papua yang kian rapuh akibat kebijakan dan aktivitas industri yang tak henti mengejar keuntungan. Awal pelayaran kami dimulai menuju ke wilayah yang paling sering dikunjungi wisatawan di Raja Ampat, yakni Pianemo dan Wayag. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi panorama memukau. Inilah mengapa Kepulauan Raja Ampat disebut sebagai salah satu tempat terindah di muka bumi. Namun saat kami memasuki kawasan Raja Ampat lebih jauh, kontrasnya menjadi nyata. Surga di satu sisi, tetapi terdapat kehancuran di sisi lain. Disinilah potret keindahan Raja Ampat berubah menjadi suram. Sepintas aktivitas penambangan tampak samar, hampir tersembunyi. Dari kejauhan yang terlihat hanya hilir mudik kapal tongkang, tetapi pemantauan udara terlihat jelas inti pulau sedang digali. Pemandangan ini sungguh mengejutkan sekaligus memilukan. Pulau kecil yang dulunya masih alami, kini tampak rusak. Pulau kecil aja dikeruk sampai puluhan ekskavator, kita lihat di situ tuh. Ini gimana nih Raja Ampat nih? Ini bakal habis semua tuh karang-karang yang bagus di sini nih. Terus pulau ini bakal lenyap nih. Kita akan kehilangan pulau lagi kalau dikeruk terus untuk industri mobil dan atas nama transisi energi. Para pengambil kebijakan mulai tergiur keuntungan dari sektor pertambangan terutama nikel. Hal ini telah mengorbankan pulau-pulau kecil yang menopang ekosistem alam di Raja Ampat. Ya, wilayah Raja Ampat ada sebagian areal yang menjadi wilayah konservasi. Tapi wilayah-wilayah ini tidak terlepas dari izin-izin yang diberikan oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah hari ini hanya melihat keuntungan dan memperluas industri ekstraktif di wilayah ini. Lalu muncul pertanyaan, berapa lama keindahan Raja Ampat bisa bertahan menghadapi laju industri ekstraktif yang tanpa batas? Maka kita akan menyaksikan ke depan bagaimana kekayaan di Indonesia akan hilang akibat rakusnya industri nikel. Untuk itu, kita harus hentikan itu bersama-sama. Kita harus minta pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk menghentikan izin-izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat dan di wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, karena di Indonesia Timur ini adalah wilayah-wilayah yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pelayaran selanjutnya membawa kami ke Kabupaten Sorong Selatan untuk memotret perjuangan suku Tehit dalam mempertahankan tanah adat Nasaimos. Luas wilayah adat Nasaimos seluas 97.441 hektar membentang hingga ke bibir Sungai Kaibus dan muara laut.
Wilayah ini telah menjadi incaran dari investasi berbasis lahan yang sebagian besar dulunya adalah bekas hak pengusahaan hutan untuk perusahaan kayu. Maka tidak heran letak yang strategis ini mengundang ancaman bagi kelangsungan hutan adat. Ini bakalan hancur nih kalau nggak dilindungi. Ini apa yang seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Ini akan dibuka habis, dijadikan kebun sawit, kemudian akan terjadi kerusakan lingkungan, konflik dengan masyarakat juga akan terjadi. Ini sangat berbahaya bagi masa depan orang Papua, sehingga kita harus melindungi sebelum bulldozer-bulldozer itu datang tiba di tanah Papua. Berjuang sejak tahun 2010, masyarakat adat Tehit Nasaimos akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan status wilayah adat dari pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Selama ini mereka konsisten menolak program transmigrasi, penebangan hutan, dan perkebunan sawit skala besar. Untuk itu, suku Tehit Nasaimos kemudian membangun pos jaga agar dapat mengawasi lanskap wilayah hutan mereka. Di sana, itu adalah pos pengamatan yang dibangun oleh masyarakat adat Tehit Nasaimos. Dan saat ini mereka mencoba bagaimana menjaga wilayah hutan adatnya. Pos ini adalah salah satu bukti bahwa mereka secara serius akan menjaga wilayah hutannya. Ini semua yang kita lihat sampai ke muara dan sampai ke laut, ini adalah wilayah adat Nasaimos. Pos ini fungsinya untuk kami menjaga potensi kita supaya tidak boleh ada pihak luar yang masuk. Ancaman di sini biasanya kami jauh dari pantai. Jadi masyarakat lain yang ada di dekat pantai, biasa mereka mencari kita punya potensi laut yang ada di pantai kita. Demikian juga pohon hutan kami juga, ada yang juga bisa menebang kayu. Jadi kami melihat dengan legalitas ini, gerakan-gerakan kami melalui peta, dan juga kami sudah buat papan-papan pelan batas di setiap marga, itu kita sudah pasang. Makanya yang selalu beraktivitas itu semakin lama kurang. Contoh di sini banyak kepiting kita, banyak ikan, udang, tapi sekarang sudah semakin kurang. Yang lalunya mereka aktivitas di sini. Sementara begini perahu mulai keluar dari muara banyak sekali. Tapi kami sudah beraktivitas. Saya sudah hampir 2 bulan di sini. Untuk bangun ini saya lihat sudah memang kurang, tidak ada lagi. Saat kami berkesempatan menjelajahi lebih dalam ke hutan di wilayah adat Nasaimos, terdapat pohon merbau yang tergolong langka, menjulang tangguh di antara pepohonan lainnya. Di Kalimantan misalnya ada kayu-kayu endemik yang sudah habis, kayu ulin. Dan di sini hutan-hutan di Papua, merbau adalah kayu endemik karena kekuatannya, dan ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan ini sudah mulai dihabiskan. Setelah hutan di Kalimantan habis, perpindahan terhadap komoditas-komoditas yang berbasis lahan itu akan terjadi di tanah Papua. Dan di wilayah ini mereka mampu menjaga dengan kearifan lokal, dengan melakukan upaya untuk meminta pemerintah untuk melakukan pengakuan, sehingga wilayah ini masih bisa terjaga. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah di luar masyarakat adat yang menjaga hutannya, itu sudah terjadi pembukaan besar-besaran seperti di Bovendigul, di wilayah-wilayah Merauke misalnya. Ini adalah pembelajaran bagaimana masyarakat bisa menunjukkan kekuatan mereka dan mampu menunjukkan pengelolaan basis ekonomi berdasarkan kearifan mereka. Pengakuan atas wilayah adat mereka merupakan kemenangan penting, tetapi masyarakat adat Nasaimos kini masih terus berjuang untuk mendapatkan status hutan adat secara penuh. Ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan memastikan hutan mereka tetap lestari bagi generasi mendatang.
Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Teluk Bintuni, kawasan yang telah menjadi rumah bagi salah satu ekosistem penting dalam mitigasi krisis iklim, yakni mangrove. Di cagar alam ini juga terdapat 15 kampung di mana ditinggali oleh masyarakat asli Papua, dan mereka semua menggantungkan hidupnya terhadap keberadaan mangrove ini. Mereka biasanya mencari kepiting, udang, dan beberapa jenis ikan untuk dikonsumsi, tapi juga dijual untuk kebutuhan ekonomi mereka. Namun seiring meningkatnya dorongan pembangunan, masa depan mangrove yang masih alami ini menjadi tidak menentu. Sekelompok tim peneliti mengecek langsung ke 4 titik lokasi, yakni di Pulau Amutu Besar, Pulau Amutu Kecil, area di Pulau Modan, serta di dekat muara Sungai Wasian. Dari Greenpeace Indonesia sedang berada di Amutu Besar. Kita sedang mendatangi salah satu lokasi yang diperkirakan sebagai formasi baru kawasan hutan mangrove, karena dianggap sebagai vegetasi yang tumbuh di formasi paling terdepan, sehingga kita perlu melakukan verifikasi lebih lanjut dengan melakukan pengambilan data diameter dan juga tutupan dari tajuk atau kanopi yang ada di kawasan ini. Dan kita berharap dengan pengambilan data dan sampel ini bisa memperkaya analisis bagaimana penyelamatan hutan mangrove di Teluk Bintuni terutama dan di Papua secara umum. Kita juga akan mengambil data komponen lain, yaitu tutupan kanopi atau kanopi coverage dari mangrove ini dengan cara mengambil kita sebut hemisphere photograph, tegak lurus ke atas terus 45 derajat, kiri juga ke kanan 45 derajat, cover semua kanopi. Dari pengamatan secara langsung, ekosistem mangrove di Teluk Bintuni banyak yang terbentuk dari hasil akresi sedimen. Mangrove yang tumbuh di Pulau Amutu Besar diperkirakan berumur 10 hingga 15 tahun, didominasi oleh jenis Avicennia marina atau api-api putih. Di Pulau Amutu Kecil, ekosistem mangrove tampak masih dalam tahap regenerasi, tetapi rusak akibat penebangan. Hal ini terlihat dari vegetasi tingkat panjang pohon yang nyaris tidak ada dan tergolong ke dalam kondisi buruk. Sementara kondisi ekosistem mangrove di depan Pulau Modan masih tergolong baik dengan usia sekitar kurang dari 5 tahun. Kemudian untuk yang ada di belakang kita ini adalah mangrove alami, mangrove primer yang masih sangat sehat. Ini lokasinya di muara Sungai Wasian, Teluk Bintuni. Jenis-jenis dominan di sini adalah Rhizopora, ada Burguera, ada juga Soneratia, ada Avicennia sedikit, dan ada beberapa jenis mangrove asosiasi, tapi dia di bagian dalam. Nah, kalau dari sisi peran daripada ekosistem mangrove primer ini adalah salah satu contoh ekosistem mangrove yang mempunyai fungsi penyimpan karbon sangat tinggi. Kami melakukan pengukuran untuk kedalaman substrat yang kita sebut mangrove pit itu lebih dari 3 meter. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mengkonversi hutan ini, itu karbon itu akan teremisi ke udara. Nah, belum lagi kalau kita konversi hutan ini dan kita misalnya mengambil pohonnya menjadi pemanfaatan yang lain, itu pasti ada emisi karbon juga yang terjadi di sini. Jadi sangat vital sekali ekosistem seperti ini untuk kita jaga. Menurut saya message paling penting sekali bagi kita adalah jangan dikonversi. Nah, hutan mangrove Teluk Bintuni ini memiliki keunikan karena biasanya kalau hutan mangrove itu berbatasan dengan rawa, tapi ini langsung berbatasan dengan hutan dataran rendah. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya peran dan fungsi hutan mangrove, maka mari kita lindungi, mari kita jaga, dan mari kita selamatkan hutan mangrove. Perjalanan selanjutnya menuju ke wilayah Papua Selatan
menyusuri Sungai Digul yang megah. Sungai ini berfungsi seperti urat nadi dan akses vital ke salah satu hamparan hutan tropis yang tersisa di tanah Papua. Tujuan penelitian di kawasan ini untuk memverifikasi kondisi hutan sebagai bahan dasar dalam pemantauan perubahan tutupan lahan serta meningkatkan akurasi klasifikasi hutan. Nah, ketika kita lihat di lapangan, karena memang bentuk hutannya itu tajuknya kecil gitu ya, kemudian juga diameternya juga kecil-kecil gitu, sehingga kalau di dalam definisi salah satu peta itu tidak termasuk hutan. Padahal kalau kita lihat ya itu kelihatan seperti hutan gitu. Sehingga sepanjang perjalanan ini kita bisa simpulkan bahwa sepanjang Sungai Digul ataupun di Papua Selatan itu memang hutannya masih bagus gitu ya, masih rapat gitu, dan dominasinya hutan, sehingga secara landscape pun hutannya masih intact gitu. Papua Selatan merupakan wilayah yang sangat penting secara ekologis dengan lebih dari 60% wilayahnya tertutup hutan alami yang kaya akan keanekaragaman hayati dan berperan sebagai penyimpan karbon. Namun ekosistem pesisir dan dataran gambut ini tengah menghadapi ancaman serius. Koridor Sungai Digul telah lama menjadi pintu masuk bagi usaha perkebunan dan kayu. Jalur sungai yang menjangkau hingga pedalaman memudahkan akses transportasi dan logistik. Nah, Papua Selatan terutama Sungai Digul itu menjadi akses yang paling terbuka karena dari Sungai Digul ini akan mudah sekali buat perusahaan dengan membawa tanker yang besar dengan gross ton maksimum sampai maksimum 5.000 gross ton, mereka bisa membawa CPO. Karena itu maka Papua Selatan ini terutama 3 kabupaten Boven Digul, Mapi, dan Merauke ini perlu untuk diselamatkan. Obral izin konsesi untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri menjadi ancaman nyata bagi masyarakat adat yang tersebar di kawasan Sungai Digul. Itu ternyata sepanjang Sungai Digul ini sudah dibebani izin-izin gitu ya. Untuk yang ungu ini adalah izin-izin lokasi untuk perkebunan sawit. Kemudian untuk yang orange ini adalah izin lokasi untuk HTI ya, hutan tanaman industri gitu. Nah, kita lihat sepanjang Digul ini sudah ramai ya, sudah ramai dengan perizinan, dan ternyata di sepanjang Sungai Digul pun ini juga sebenarnya sudah ada wilayah adat dari orang asli Papua gitu ya. Sebagian barat dari Sungai Digul ini sebenarnya menjadi bagian dari wilayah adat suku Auyu, dan di bagian timur dari Sungai Digul ini menjadi bagian dari wilayah adat suku Wambon. Jadi suku Auyu ini terkait dengan konflik dengan perkebunan sawit di sebelah barat, di sebelah timur suku Wambon banyak terkait konflik dengan HTI. Perjalanan Greenpeace Indonesia ke wilayah Papua Selatan salah satunya untuk menyaksikan sebuah pertemuan bersejarah, setidaknya bagi warga suku Auyu dan suku Wambon atau Mandobo. Ancaman ekspansi perkebunan terhadap wilayah adat telah mendorong mereka untuk bertemu satu sama lain. Demi menyambut acara yang istimewa, sejumlah mama dari kampung Aiwat bergegas mengambil hasil alam langsung dari hutan. Itu ambil kulit kayu itu, baru nanti ambil dia punya kayu lagi, daun lagi, nanti bawa pulang. Itu nanti alas pakai daun sagu, baru taruh daging itu, baru tutup dia. Baru bakar. Kita maju begitu. Lagi dulu. Maju lagi. Pertemuan pun berlangsung di Aula Kampung Aiwat, Kabupaten Boven Digul. Para tetua dan anggota masyarakat adat dari kedua suku
dengan sepenuh hati berbagi kisah tentang ikatan mendalam mereka dengan hutan sebagai bagian dari identitas, budaya, dan eksistensi mereka. Memang betul, kita melihat bahwa kita punya hutan adat ini dirampas oleh orang lain. Lebih khusus dari Auyu, dari Mandobo, itu yang dirampas oleh orang lain. Sehingga saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa kita masyarakat sekarang bahwa hutan itu sangat penting. Jadi kalau kita bicara masalah tanah, satu orang tidak bisa. Kita harus 1-2 kampung masyarakat seluruhnya bicara baru bisa. Kalau 1-2 orang itu tidak bisa. Menurut pengakuan warga Kampung Aiwat dan Subur, mereka tetap menolak bujuk rayu perusahaan yang mencoba mendapatkan izin di wilayah adat. Sebab, warga belajar dari pengalaman masyarakat adat lainnya yang justru dirugikan akibat hilangnya hutan adat mereka. Pengalaman ini menunjukkan bahwa telah banyak kerugian yang dialami masyarakat adat. Pada awalnya perusahaan ini dia masuk pada tahun 2017. Perusahaan Merauke Rayon Jaya, MRJ. Jadi 2017 sampai dengan 18 setiap tahun datang terus. Tapi kami masyarakat juga tetap menolak. Menolak dengan berbagai cara. Kita buat aksi langsung di lapang, terus kita buat penolakan melalui surat ke dinas-dinas terkait. Ya, apa yang terjadi di Kampung Subur dan Kampung Aiwat sebenarnya hampir mirip dan tipikali apa yang terjadi di wilayah lain di Papua, khususnya di Papua Selatan. Kalau kita sebelumnya pernah mendengar terkait dengan kasus Auyu, Margaworo, di Kampung Subur dan Kampung Aiwat pun sama mengalami hal yang sama. Hanya perbedaannya adalah di Kampung Yare, di suku Auyu dan Margaworo, itu masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tapi untuk saat ini di Kampung Subur dan Kampung Aiwat yang mereka hadapi adalah perusahaan hutan tanaman industri yang namanya Merauke Rayon Jaya Group. Nah, yang mereka coba untuk masuk ke dalam menguasai hutan adat milik suku Wambon di Kampung Aiwat dan Kampung Subur. Suku Wambon dan Auyu telah membuat pilihan yang tegas. Mereka menolak menyerahkan tanah leluhur kepada perusahaan meskipun tekanan dan tawaran terus berdatangan. Perjalanan menelusuri hutan Papua telah melintasi bentang alam yang kaya keanekaragaman hayati dan kisah upaya menjaga tanah leluhur serta perlawanan. Di balik rapatnya tutupan hutan, kita melihat bagaimana hutan menjadi jantung kehidupan, menghidupi mereka yang telah menjaganya turun-temurun. Menjaga hutan Papua berarti menjaga masa depan kita bersama. Jangan biarkan perhatian kita pudar dan terus bersuara untuk tanah Papua. you.